Dewi Koryati secara resmi membekali puluhan peserta dari 10 kabupaten dan kota tentang bimbingan teknis atau BIMTEK pemasaran pariwisata Nusantara yang dipusatkan di salah satu hotel ternama Kota Bengkulu, Jumat lagi, tanggal 25 Maret tahun 2022. Hadir dalam acara tersebut, Direktur Pemasaran Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif, Rifki Fauzi, pemateri lulusan UKJ dan perwakilan Dinas Pariwisata Provinsi. Usai acara, wanita berjuluk Ibu Pendidikan Bengkulu menjelaskan bahwa kegiatan BIMTEK yang dilaksanakan ini bisa menjadikan smartphone untuk memasarkan potensi destinasi wisata yang ada. Apalagi pasca kondisi new normal ini, wisatawan dari luar Bengkulu akan berpikir untuk menjadwalkan wisatanya ke Bengkulu yang tergambarkan dari foto-foto dan video mewakili semuanya objek wisata, sehingga pemasaran ini benar-benar pemasaran wisata cukup di ujung jari, ujarnya. Karena era di 4.0 ini semua orang sudah pakai smartphone. Jadi kalau kita lihat survei pasti udah kebanyakan orang pakai itu. Nah, kita mengambil manfaatnya dari kepemilikan smartphone ini. Nah, karena itu hari ini kita memakai smartphone untuk bisa memasarkan destinasi wisata yang ada biasanya kan di ujung-ujung di desa-desa. Nah, dengan ini mudah-mudahan pariwisata Bengkulu akan bisa terekspos dengan baik, dan di era new normal ini wisatawan dari luar Bengkulu akan berpikir untuk menjadwalkan wisatanya ke Bengkulu. Nah, tentu keindahannya, what to do, apa sih yang mau dilakukan di daerah tersebut? Ya, what to see, apa yang mau dilihat gitu kan. Kemudian apa nanti pertunjukannya, apa yang mau dibeli di daerah itu yang harus kita perlihatkan. Jadi kalau udah jalan misalnya nih ke destinasi wisata, mendaki Gunung Bungkuk misalnya ya. Nah, itu apa saja perjalanan yang akan dilalui, kemudian apa sih nanti yang menarik dari destinasi wisata itu. Dan itu harus bisa tergambarkan dari foto. Iya, foto mewakili semuanya, nah ini yang dibutuhkan. Ini khusus fotonya, videonya juga? Ya, foto, video, sehingga pemasaran ini benar-benar pemasaran di ujung jari. Tentu semua pelaku ini kan kita memilihnya dengan susah ya. Ada dari Lebong, Rejang Lebong, Pepahyang, Benteng yang butuh effort yang sangat kuat untuk sampai ke sini. Tentu kita berharap dengan mereka berkumpul satu, mendapatkan pengetahuan yang lebih karena kita mendatangkan narasumber ini khusus dari Jogja yang memang bersekolah dan mengajar soal materi ini. Yang kedua, kita menginginkan dengan adanya pertemuan ini terbangun jaringan pariwisata. Karena jangan lupa ya, kalau kita punya jaringan, kita berkolaborasi, bekerja bersama-sama, maka hasilnya akan lebih daripada kita bekerja sendiri. Siapa tahu orang yang ingin pergi ke Lebong, kemudian, wah saya punya hari yang lebih, kalau gitu saya tambah deh ke Kepahyang. Nah, Lebong bisa bilang, Kepahyang jualan. Nah, sama juga, Rejang Lebong tiba-tiba orang kepengen ke Bukit Kaba. Lalu kan di situ terbatas kan jumlahnya. Jadi nanti dari pariwisata ke Rejang Lebong akan mengatakan mampir juga ke Kabawetan. Nah, ingat sekali lagi berkolaborasi, bekerja secara sinergi untuk membangun wisata di Bengkulu ini. Saya memang kita masih butuh bantuan yang signifikan untuk membangun aksesibilitas ya. Tapi sekali lagi jangan itu menjadi kendala kita untuk membangun pariwisata. Jadi kalau aksesibilitas kita itu masih kurang, terpaksa harus naik ojek ya misalnya kan kayak saya tuh kan harus naik ojek, naik motor trail. Justru yang ini tuh kemudian dijual. Sementara itu, Direktur Pemasaran Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif, Rifki Fauzi, menjelaskan bahwa bimbingan teknis yang dilakukan ini mampu menjadi bekal peserta untuk memilai berjualan atau memasarkan potensi pariwisatanya melalui media sosial. Adapun target dari kegiatan ini adalah mengoptimalisasikan handphone untuk menjual atau memasarkan pariwisata Bengkulu melalui media sosial. Sehingga tidak salah kita angkat tema smartphonegrafi dengan harapan para bisa memanfaatkan handphonenya untuk mempromosikan destinasi di media sosialnya masing-masing.
Bisa bayangkan dengan 70 yang mengikuti BIMTEK mengunggah mempromosikan wisata disukai 10 orang saja maka akan ada sudah 700 orang. Sehingga tugas pemasaran ini bukan hanya ada di level kementerian, ada di level dinas pariwisata provinsi kabupaten kota, tapi juga masyarakat ikut membantu kita. Inilah wujud arahan Menteri kami Sandiaga Uno yang berpesan untuk gerak cepat, di mana kita berharap masyarakat juga mendukung kita sesuai dengan ilmu yang kita sama-sama pelajari, yaitu pentahelix keterlibatan masyarakat, keterlibatan komunitas dengan pemerintah itu menjadi hal yang harus kita lakukan. Lalu kedua, gerak bersama, di mana gerakan yang dilakukan harus bersama dan berkolaborasi antara pemerintah dan komunitas pemerintah baik pusat, provinsi, kabupaten, kota, dan yang terakhir adalah gaspol. Semua potensi yang ada di Bengkulu digali untuk kita jual melalui handphone kita masing-masing. Yang sederhana, bagaimana mengoptimalisasikan handphone mereka, handphone teman-teman kita, handphone saudara kita untuk menjual produk yang ada di destinasinya. Kami beri nama Smart Pornography. Kami berharap dengan waktu yang pendek ini, teman-teman bisa memanfaatkan handphonenya untuk menjual destinasi dan produknya di media sosialnya masing-masing. Ya. Hitung-hitungannya begini, kalau teman-teman kita bisa menjual di media sosialnya, contoh Facebook, Instagram, dan lain sebagainya, apabila kurang lebih, ya, teman-teman kita di dalam jumlahnya 70, selanjutnya kepada Bapak Nurhadin Kari, tenaga ahli Menteri Kementerian Pariwisata. Saya mau ke Mekah, berkeliling-keliling Ka'bah, sambil baca talbiyah dan wukuf di Arafah, lalu